Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, selamat datang kembali di pembelajaran fisika. Nah, hari ini kita akan membahas materi yang berjudul usaha dan energi. Seperti biasa, sebelum lanjut tentang materinya, kita harus tahu dulu apa itu usaha dan apa itu energi sehingga mudah untuk melanjutkan submaterinya. Kita bahas yang pertama yaitu usaha. Jadi usaha itu adalah sebuah gaya yang bekerja pada suatu benda sehingga benda itu mengalami perpindahan. Gaya simbolnya F, nah perpindahan simbolnya S. Jadi biasanya usaha itu disimbolkan dengan W besar ya. Nah, kapan kita dikatakan melakukan usaha itu ketika suatu benda yang kita pindahkan itu bergerak. Misalnya, kita mau memindahkan meja dari ruang tamu ke dapur. Kalau mejanya masih berada di ruang tamu dalam posisi yang sama, tidak berubah, itu kan berarti tidak mengalami perpindahan. Makanya, usaha yang kita lakukan itu tidak ada atau sama dengan nol. Tapi kalau misalnya mejanya yang awalnya di ruang tamu, kita pindahkan ke dapur, mejanya ada di dapur, berarti usaha kita sudah ada, sudah plus. Tapi kalau misalnya kita mau memindahkan meja ke dapur, tapi meja malah berpindah ke teras, itu berarti usaha kita adalah minus. Berarti kuncinya untuk kita dikatakan melakukan usaha adalah acuannya. Kalau tujuan kita tadi kayak kita mau memindahkan meja, tujuan kita adalah ke dapur, maka meja itu harus dipindahkan ke dapur sehingga kita bisa dikatakan sudah melakukan pekerjaan kita atau sudah berusaha. Tapi kalau mejanya tidak berpindah, berarti acuannya tadi dapur, mejanya masih di ruang tamu, maka usaha kita tidak ada atau nol. Sedangkan kalau mejanya malah berpindah ke tempat lain, itu kan berarti acuan kita sudah melenceng dari awalnya. Maka usaha kita dikatakan minus. Nah, karena usaha itu disimbolkan oleh W, gaya itu F, dan perpindahan itu S, maka rumus umum untuk usaha dan energi itu adalah W sama dengan F kali S. Nah, tapi F itu bisa berubah menjadi F cos theta ketika posisinya seperti ini nih, seperti yang gambar di atas. Yaitu ketika kita memindahkan bendanya tidak dalam posisi lurus, tapi dalam membentuk sudut. Nah, seperti itu ya. Kemudian kita bahas apa itu energi. Energi itu merupakan suatu kemampuan kita untuk melakukan usaha atau kekuatan kita untuk bekerja. Jadi usaha itu kata lainnya adalah kerja, 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 kerja. Nah, energi itu punya sifat tidak dapat diciptakan, tidak dapat dimusnahkan, tapi dapat dirubah bentuk. Misalnya, kita sebagai manusia untuk punya energi, untuk punya tenaga, kita mau makan nih. Nah, energi yang kita dapatkan dari makanan itu, ketika kita pakai untuk jalan kaki misalnya, energinya itu tidak hilang, tapi berubah bentuk. Energi dari makanan tadi dirubah bentuk menjadi energi gerak yang kita pakai untuk berjalan. Nah, kemudian apa itu hubungan antara usaha dan energi? Jadi, usaha itu merupakan kerja kita kan, energi adalah kekuatan kita untuk melakukan pekerjaan. Jadi kita hubungannya adalah ketika kita berusaha terjadi perubahan energi. Jadi awalnya kita punya tenaga, ketika kita sudah lari atau kita sudah kerja, energi kita berkurang. Jadi usaha merupakan suatu perubahan energi. Sehingga kalau kita rumuskan, usaha itu sama dengan perubahan energi. W sama dengan delta E. W usaha, delta itu perubahan, E itu energi. Nah, ketika kita ingin bergerak atau ingin bekerja, kita punya energi minimal atau energi mekanik. Nah, energi mekanik itu punya dua jenis, yaitu energi kinetik dan energi potensial. Energi mekanik itu sama dengan energi kinetik ditambah dengan energi potensial. Ketika kita mau bekerja, kita harus punya minimal energi kinetik dan energi potensial. Nah, karena usaha sama dengan perubahan energi, maka rumus usaha yang kedua selain W sama dengan F kali S adalah W sama dengan delta EK. EK adalah energi kinetik, berarti usaha sama dengan perubahan energi kinetik. Apa itu energi kinetik? Jadi energi kinetik adalah energi yang kita miliki ketika kita sudah memiliki kecepatan. Jadi ketika kita udah jalan, berarti kita udah punya energi kinetik. Maka biasanya rumus energi kinetik adalah EK sama dengan setengah M dikali V kuadrat. Jadi setengah dikali massa dikali dengan kecepatan kita dikuadratkan. Itu adalah energi kinetik.
Kalau misalnya perubahan energi kinetik atau delta EK, maka EK2 atau energi kinetik akhir dikurangi dengan energi kinetik awal. Maka rumusnya akan seperti ini. Kemudian, rumus usaha yang ketiga adalah W sama dengan delta EP. Delta EP adalah energi potensial. Jadi energi sama dengan perubahan energi potensial. Energi potensial adalah energi yang kita miliki ketika kita punya jarak atau punya ketinggian. Jadi kalau misalnya kita berada di atas gedung, acuannya adalah tanah, maka kita sudah punya energi potensial. Tapi kalau kita berada di atas gedung, tapi acuannya juga gedung, maka kita tidak punya energi potensial karena kita tidak punya jarak terhadap acuannya, tidak punya jarak terhadap gedung. Tapi kalau acuan kita tanah, berarti kan kita punya jarak terhadap tanah, maka kita punya energi potensial. Jadi, makanya kalau rumus energi potensial itu sama dengan EP M kali G kali H. Energi potensial sama dengan massa dikali gravitasi dikali ketinggian. Maka kuncinya adalah harus punya ketinggian. Nah, karena tadi kita udah singgung tentang energi mekanik, maka kita akan menyinggung lagi tentang hukum kekekalan energi mekanik. Jadi energi mekanik itu kan tadi merupakan energi kinetik ditambah dengan energi potensial. Sehingga kalau dia kekal, maka energi mekanik awal itu sama dengan energi mekanik akhir. Sebelum bekerja itu sama dengan setelah bekerja. Jadi rumusnya akan seperti di atas ini. EM1 sama dengan EM2. EK1 ditambah EP1 sama dengan EK2 ditambah EP2. Ingat kategori 1 itu untuk awal, kategori 2 itu untuk akhir. Jadi nanti kalau misalnya contohnya gini loh, yang energi mekanik awal EK1 tambah EP1, maka 1 tambah 2 itu kan 3. Maka nanti di EK2 tambah EP2 itu tetap harus 3. Walaupun misalnya tidak 1 tambah 2, tapi bisa jadi 2 tambah 1. Jadi dia hanya. Nah, yang terakhir kita bahas yaitu hubungan antara usaha dan daya. Daya atau P atau biasa dalam bahasa Inggris itu disebut power atau kekuatan. Jadi daya adalah usaha yang dilakukan oleh gaya persatuan waktu. Atau biasa juga disebut daya merupakan laju suatu benda untuk melakukan usaha. Maka biasanya rumus untuk daya atau P itu sama dengan W per T atau sama dengan F kali S per T. Jadi ada hubungannya dengan waktu. Nah, jadi itu dia tadi jenis-jenis usaha. Yang pertama, usaha sama dengan F kali S. Kita dikatakan berusaha ketika kita bisa menggunakan gaya untuk melakukan suatu perpindahan. Kemudian usaha sama dengan energi. Yang pertama, usaha sama dengan energi kinetik. W sama dengan delta EK. Kemudian usaha sama dengan energi potensial. W sama dengan delta EP. Kemudian hubungan antara usaha dan power atau daya. P sama dengan W per T. Jadi ada W, ada P. Jadi hubungannya seperti itu ya, seperti di rumus. Nah, sekian dulu untuk pembahasan materi usaha dan energi. Nanti kita akan lanjutkan dengan contoh soalnya. Jadi jangan lupa untuk dipelajari lagi, diulang-ulang lagi penjelasannya agar kalian bisa memahaminya dengan baik. Terima kasih sudah nonton dan saksikan penjelasan tentang materi ini. Sampai berjumpa lagi di materi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.